Pul! Oh! Ya! Kabupaten Indragiri Hilir, salah satu kabupaten yang terletak di bagian tenggara Provinsi Riau, Indonesia dengan ibu kota di Tembilahan. Inhil terbagi ke dalam 20 kecamatan, 236 desa, dan 20 kelurahan dengan luas sekitar 13.313,93 km persegi. Penduduk Kabupaten Inhil berjumlah sekitar 650.000 jiwa dengan kepadatan sekitar 49 jiwa per kilometer persegi. Komoditas unggulan daerah ini adalah kelapa, di mana Inhil dikenal sebagai bumi hamparan kelapa dunia. Yang pertama, Dashboard APBD Realisasi dan Anggaran tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun anggaran 2019, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan total anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 4.534 miliar. Namun, realisasi anggaran yang berhasil dicapai selama tahun berjalan adalah sebesar 4.083 miliar. Dari sisi pendapatan daerah, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar 2.137 miliar. Realisasi yang dicapai sebesar 2.009 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pendapatan berhasil dikumpulkan, terdapat defisiasi sebesar 128 miliar, yang kemungkinan disebabkan oleh tidak optimalnya pendapatan asli daerah maupun belum sepenuhnya terrealisasinya dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Sementara itu, dari sisi belanja daerah, anggaran yang direncanakan adalah sebesar 2.251 miliar, dengan realisasi sebesar 1.983 miliar. Realisasi ini tergolong masih rendah dan mengindikasikan adanya keterlambatan atau kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pada komponen pembiayaan daerah, dari total anggaran sebesar 145 miliar, realisasi yang dicapai hanya sebesar 90 miliar. Rendahnya tingkat realisasi ini bisa disebabkan oleh tidak seluruhnya kebutuhan pembiayaan dijalankan atau adanya kehati-hatian dalam penggunaan sumber pembiayaan seperti pinjaman daerah atau penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran. Yang kedua, Dashboard APBD Realisasi dan Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2011 sampai tahun 2024. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam dashboard visualisasi, total akumulasi APBD anggaran selama periode tersebut tercatat sebesar 59,29 triliun, sedangkan total APBD realisasi mencapai 54,30 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran secara kumulatif berada pada angka yang cukup tinggi. Dalam grafik perbandingan antara anggaran dan realisasi tahunan, tampak bahwa secara umum realisasi belanja dan pendapatan daerah berada dalam tren yang meningkat dan relatif stabil dari tahun ke tahun. Secara rinci, komponen belanja daerah mengalami peningkatan signifikan dengan angka anggaran yang terus bertumbuh dari sekitar 977 miliar pada tahun 2011 menjadi lebih dari 2.175 triliun pada tahun 2017. Hal ini mencerminkan meningkatkannya beban belanja pemerintah daerah seiring dengan kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program prioritas lainnya. Di sisi lain, pendapatan daerah juga menunjukkan pertumbuhan positif dari 1.385 triliun pada tahun 2011 menjadi 2.135 triliun pada tahun 2017, yang mengindikasikan peningkatan kapasitas fiskal dan kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan. Pembiayaan daerah sebagai komponen pelengkap dalam struktur APBD menunjukkan variasi yang cukup besar antar tahun. Dalam beberapa tahun, nilainya sangat kecil bahkan negatif, menandakan peran pembiayaan tidak terlalu dominan. Namun, hal ini sekaligus mencerminkan pendekatan anggaran yang lebih konservatif dan berhati-hati dari pemerintah daerah guna menghindari ketergantungan terhadap pembiayaan utang atau defisit yang tidak terkendali. Secara keseluruhan, kinerja APBD Kabupaten Inhil selama tahun 2011 hingga 2024 dapat dinilai baik. Dashboard yang ketiga adalah analisis belanja tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan belanja daerah dengan total anggaran sebesar 1.980 miliar. Anggaran ini dialokasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya. Dari total tersebut, belanja pegawai menjadi komponen terbesar, yaitu sebesar 805
miliar. Selanjutnya, belanja barang dan jasa mencapai 569 miliar, belanja modal sebesar 257 miliar, dan belanja lainnya mencapai 350 miliar. Kinerja realisasi belanja tahun 2019 menunjukkan variasi yang signifikan antar kategori. Belanja pegawai terrealisasi sebesar 91,74% dari pagu anggaran, dengan efisiensi sebesar negatif 8,26%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk belanja pegawai cukup efektif dan efisien, serta mendapatkan penilaian serapan anggaran yang baik. Sementara itu, belanja barang dan jasa terrealisasi sebesar 85,63% dengan efisiensi negatif 14,37%. Realisasi ini dinilai cukup, yang mengindikasikan pelaksanaan anggaran operasional berjalan cukup lancar, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi pelaksanaan. Sebaliknya, belanja modal menunjukkan kinerja realisasi yang lebih rendah dibanding kategori lainnya, yakni hanya sebesar 70,63% dengan efisiensi negatif 29,37%. Meskipun secara efisiensi terlihat ada penghematan, namun rendahnya tingkat realisasi ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam pelaksanaan proyek fisik. Menariknya, belanja lainnya mencatat tingkat realisasi yang melebihi anggaran, yaitu sebesar 102,10%, dengan efisiensi tercatat positif 2,10%. Namun, secara kualitas serapan belanja ini justru dikategorikan kurang. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa terdapat pengeluaran di luar rencana awal atau penggunaan dana yang tidak terprogram dengan baik. Jika dilihat dari grafik visualisasi, terlihat bahwa belanja pegawai dan barang jasa menempati porsi realisasi tertinggi, sedangkan belanja modal berada di peringkat paling rendah. Pola ini menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih didominasi oleh pengeluaran rutin ketimbang investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur. Secara keseluruhan, kinerja belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 berada dalam kategori cukup baik, namun masih menyisakan sejumlah catatan penting. Dashboard yang keempat adalah dashboard analisis realisasi belanja Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2011 sampai tahun 2024. Analisis realisasi belanja Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa total belanja daerah mencapai 23.440 miliar. Komponen belanja ini terbagi ke dalam 4 kategori utama, yaitu belanja pegawai sebesar 7.080 miliar, belanja barang dan jasa sebesar 5.250 miliar, belanja modal sebesar 3.930 miliar, dan belanja lainnya sebesar 3.840 miliar. Komposisi ini mencerminkan bahwa belanja pegawai masih menjadi alokasi tertinggi dalam struktur belanja daerah, mengindikasikan dominasi pembiayaan rutin pemerintahan. Sebaliknya, belanja modal yang hanya sebesar 3.930 miliar menandakan masih rendahnya proporsi anggaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan jangka panjang dan investasi infrastruktur. Dari sisi kinerja realisasi, belanja pegawai terrealisasi sebesar 87,90% dari total anggaran, dengan tingkat efisiensi negatif sebesar negatif 12,10%. Artinya, masih terdapat anggaran yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tingkat serapan anggaran untuk belanja pegawai masuk dalam kategori cukup. Sementara itu, realisasi belanja barang dan jasa mencapai 88,58% dengan efisiensi sebesar negatif 11,42%, dan serapan anggaran juga tergolong cukup. Belanja modal memperlihatkan tingkat realisasi yang lebih rendah, yaitu sebesar 74,81% dengan efisiensi negatif 25,19%, yang juga dikategorikan cukup. Angka ini mencerminkan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik yang berdampak pada rendahnya serapan anggaran modal. Hal yang menarik terjadi pada belanja lainnya, yang justru menunjukkan tingkat realisasi mencapai 100,89% dengan efisiensi positif 0,89%. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi kelebihan realisasi dibandingkan anggaran awal. Namun demikian, serapan belanja lainnya dinilai kurang, yang dapat menjadi sinyal bahwa pengeluaran pada pos ini mungkin belum sesuai perencanaan awal. Secara keseluruhan, tren realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Grafik batang pada dashboard menggambarkan bahwa tahun-tahun terakhir, khususnya 2022 dan 2024, menunjukkan capaian realisasi belanja daerah yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tren ini dapat dimaknai sebagai peningkatan kapasitas fiskal daerah dan perbaikan tata kelola anggaran, meskipun masih dibutuhkan penguatan dalam efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya. Dashboard yang kelima adalah dashboard overview kinerja APBD tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir.
Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mencatat kinerja APBD yang cukup baik secara umum. Pendapatan daerah terrealisasi sebesar 2,01 triliun yang digunakan untuk membiayai belanja daerah senilai 1,98 triliun. Selain itu, pembiayaan daerah yang masuk tercatat sebesar 90,90 miliar. Dengan perbandingan antara pendapatan dan belanja tersebut, daerah memperoleh surplus sebesar 25,11 miliar. Sisa anggaran yang belum terpakai atau dikenal dengan sisa lebih pembiayaan anggaran tercatat sebesar 116,01 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya. Tingkat realisasi anggaran daerah mencapai 90,05%, mencerminkan bahwa sebagian besar rencana anggaran telah terlaksana. Namun dari sisi efisiensi terdapat nilai negatif sebesar negatif 9,95% yang menunjukkan bahwa belanja daerah berada di bawah target yang direncanakan. Hal ini bisa diartikan sebagai efisiensi dalam penggunaan anggaran, namun juga bisa menunjukkan masih adanya kegiatan atau program yang tidak berjalan optimal. Meskipun begitu, indikator serapan anggaran dikategorikan dalam level baik. Analisis Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan hanya sebesar 7,65%, sementara PAD terhadap belanja sebesar 7,75%. Nilai ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah, karena Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini ditegaskan pula oleh klasifikasi pola hubungan keuangan pusat daerah yang bersifat instruktif, di mana pemerintah pusat masih memegang kendali yang kuat dalam pengambilan kebijakan fiskal daerah. Dalam aspek solvabilitas anggaran, 4 rasio digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah. Rasio A atau pendapatan terhadap belanja sebesar 13,73%. Rasio B belanja terhadap pendapatan sebesar 38,95%. Rasio C pembiayaan terhadap belanja sebesar 20,11%. Dan rasio D silpa terhadap belanja sebesar 101,27D. Rasio D yang sangat tinggi menunjukkan bahwa masih terdapat porsi besar anggaran yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam tahun berjalan. Dashboard yang keenam adalah overview kinerja APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun anggaran yang ditampilkan, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mencatat kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang cukup baik. Pendapatan daerah berhasil dikumpulkan sebesar 25,36 miliar, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai 23,44 miliar. Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan surplus anggaran sebesar 1,92 miliar. Selain itu, terdapat pembiayaan daerah sebesar 1,50 miliar, serta sisa lebih pembiayaan anggaran tercatat sebesar 3,42 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan keuangan daerah dikelola secara seimbang dan menghasilkan cadangan anggaran yang dapat digunakan untuk pembiayaan tahun berikutnya. Dalam hal kinerja anggaran, tingkat realisasi anggaran mencapai 91,58%, yang mencerminkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan berhasil dilaksanakan. Sementara itu, tingkat efisiensi anggaran menunjukkan nilai negatif 8,42%, menandakan bahwa pengeluaran dilakukan dengan relatif efisien dan berada di bawah batas anggaran yang ditetapkan. Indikator serapan anggaran juga menunjukkan predikat baik. Namun demikian, kemandirian keuangan daerah masih berada dalam kategori rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD terhadap total pendapatan yang hanya sebesar 8,08%, serta kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebesar 8,75%. Artinya, sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pusat. Berdasarkan data tersebut, kemampuan keuangan daerah dikategorikan rendah dan pola hubungan keuangan dengan pemerintah pusat masih bersifat instruktif, yang berarti peran pusat masih sangat dominan dalam menentukan arah dan kapasitas fiskal daerah. Dari sisi solvabilitas anggaran, Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan struktur anggaran yang cukup stabil. Rasio A atau PAD terhadap pendapatan sebesar 17,18%. Rasio B, belanja terhadap pendapatan sebesar 30,17%. Rasio C, pembiayaan terhadap belanja sebesar 20,49%. Dan rasio D, silpa terhadap belanja mencapai 108,20%. Silpa yang cukup besar mencerminkan adanya penghematan atau belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan di beberapa sektor. Namun, di sisi lain menunjukkan adanya cadangan anggaran yang cukup signifikan. Grafik proporsi serapan anggaran memperlihatkan bahwa belanja daerah menyerap 46,66% dari total APBD, pendapatan daerah 50,42%, dan pembiayaan sebesar 2,99%, menunjukkan struktur fiskal yang relatif sehat dan seimbang.
Dashboard yang terakhir adalah dashboard goal, PAD, APBD, dan pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dashboard ini menggambarkan capaian kinerja fiskal pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pendapatan asli daerah atau PAD, total anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pendapatan daerah secara keseluruhan. Dari sisi PAD, realisasi mencapai angka sebesar 193,18 yang sepenuhnya memenuhi target atau mencapai 100% dari goal yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proyeksi PAD yang dibuat tergolong realistis dan kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD cukup baik. Selanjutnya, dalam aspek APBD, kinerja realisasi tercatat sangat positif. Total realisasi APBD mencapai 4,83, melampaui target sebesar 4,37, atau mengalami kelebihan realisasi sebesar plus 10,51%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran daerah terrealisasi dengan baik dan menunjukkan fleksibilitas fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika keuangan selama tahun anggaran berjalan. Kelebihan realisasi ini bisa berasal dari peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, atau pemanfaatan silva tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan daerah secara keseluruhan juga tercapai sesuai dengan target, yakni sebesar 2,10 atau 100% dari proyeksi awal. Hal ini mengindikasikan perencanaan pendapatan yang akurat dan kemampuan manajemen fiskal daerah dalam menjaga keseimbangan antara target dan realisasi penerimaan. Secara umum, visualisasi data ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kondisi yang cukup baik, ditandai dengan pencapaian target yang konsisten pada 3 indikator utama. Namun, untuk kedepannya, dibutuhkan inovasi dan strategi yang lebih progresif dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah terutama melalui perluasan basis PAD dan penguatan efisiensi belanja.